Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat. Pada kali ini kita akan melaksanakan TUEB terakhir pada mata kuliah basis data, yaitu TUEB keempat. Di mana TUEB keempat ini ada pada pertemuan ke-14. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama itu adalah transaksi dalam database, dan juga yang kedua itu adalah database terdistribusi. Nah, di mana dua kasus ini yaitu adalah salah satu soal gitu ya di dalam tugas basis data. Nah, pertama silahkan dibuka panduan praktikumnya yang sudah ada pada pertemuan atau aktivitas ke-12. Silahkan dibuka. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara melakukan praktikum tersebut. Nah, dalam praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memiliki dua komputer. Kalau misalkan tidak ada, bisa menggunakan virtual machine atau virtual box. Disarankan menggunakan itu supaya lebih mudah. Kalau di modul itu disebutkan ada dua komputer, tapi kita bisa menggunakan mesin virtual. Untuk penginstalasiannya sudah ada pada modul-modul sebelumnya. Kalau misalkan ada kesulitan terkait install virtual machine seperti apa dan lain-lain, boleh kita berdiskusi ataupun bisa berkirim email. Gitu. Email saya ada di aktivitas pertama gitu ya. Silahkan, apakah ada error atau lain-lain, silahkan disampaikan melalui email tersebut. Baik, kita mulai. Nah, di sini kita sebentar. Saya sampaikan dulu di sini. Dan di sini ada dua ya di dalam tugas, yaitu ada transaksi dan basis data terdistribusi. Nah, di mana yang transaksi ini gitu, ini berkaitan dengan modul sebelumnya. Jadi transaksi itu kita akan membuat sebuah panggilan di mana kita akan memanggil sebuah transaksi yang sudah kita lakukan. Di mana di dalam transaksi itu ada commit, ada rollback, ada trigger, dan juga yang lain. Lalu yang kedua yaitu adalah data terdistribusi, di mana praktikum ini memasang aplikasi exam pada dua komputer yang kita gunakan, baik itu komputer fisik maupun komputer secara virtual. Oke, kita langsung saja ke dalam praktikum yang pertama. Nah, di sini kita menggunakan database yang sudah kita miliki pada praktikum sebelumnya. Di mana pada praktikum sebelumnya kita sudah membuat sebuah database berdasarkan IRD dari rumah sakit itu sendiri. Oke, pertama kita akan buka exam. Kita bisa dilihat ya di modul panduan ini ada tampilan examnya. Di sini ada tampilan examnya, saya akan sampingkan. Silakan teman-teman dilihat modulnya. Baik. Nah, untuk penggunaan exam, nah di sini sudah tertampil exam yang saya miliki, cuman ada sedikit berbeda, di mana port untuk MySQL itu saya sudah rubah ke 3308. Alasannya kenapa? Karena port defaultnya itu adalah 3306 sudah digunakan di dalam komputer yang saya miliki. Jadi saya rubah portnya. Nah, ini nanti berkaitan dengan penggunaan reflection database gitu ya. Banyak sekali yang terjadi error ketika misalkan port yang di sini ya, bisa kita lihat port yang di sini itu sudah dirubah. Nah, baik, kita jalankan saja ya, examnya sampai dengan modulnya itu berwarna hijau. Kalau berwarna hijau berarti modulnya sudah berjalan normal. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita exam, kita akses melalui localhost phpMyAdmin, ini localhost phpMyAdmin di sini, maka kita akan diarahkan
ke dalam tampilan pengelolaan database. Ya, akan diarahkan ke dalam pengelolaan database. Nah, biasanya ada beberapa kendala yang misalkan ketika ingin mengakses ini, apakah dia username-nya tidak dikenali, tidak memiliki akses. Nah, itu bisa dikonfigurasi di dalam folder exam itu sendiri, phpMyAdmin ada config. Itu ada config.inc.php gitu ya. Nah, itu silahkan dirubah di situ untuk user aksesnya. Nanti kalau misalkan kesulitan atau kebingungan, silahkan bisa di screenshot lalu dikirimkan melalui email ke saya. Nah, yang pertama di dalam modul ini harus dipastikan bahwa tipe datanya itu adalah InnoDB. Kita bisa lihat di modul pada gambar 4 gitu ya, bahwa hal yang paling pertama itu harus sudah InnoDB. Nah, ini kebetulan semuanya sudah InnoDB. Jadi untuk gambar 4 tidak ada masalah. Untuk gambar 4 tidak ada masalah. Nah, yang akan kita praktekkan pertama itu adalah commit. Kita bisa lihat dulu gambar nomor 5. Di sini ada commit. Nah, ya, di sini ada commit. Di sini commit merupakan sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai. Gitu ya. Jadi commit itu artinya, gitu ya, secara keseluruhan artinya bahwa apapun transaksi yang kita lakukan itu akan disimpan. Ya, apapun transaksi yang dilakukan itu akan disimpan. Oke, kita contohkan. Nah, pertama kita akan klik dulu database yang sudah kita miliki. Misalkan database yang kita gunakan adalah database rumah sakit. Kita pilih ke routines. Pilih ke routines. Nah, sebetulnya saya sudah melakukan transaksi ini sudah dicoba terlebih dahulu, tapi akan kita ulangi. Pertama, kalau misalkan transaksi ini belum pernah dilakukan, biasanya kosong. Nah, berarti kita harus create, ya, create. Di sini ada create new. Nah, di sini ada routine name. Boleh apapun namanya. Supaya lebih mudah, saya akan gunakan, kalau saya sudah ada transaksi 5, berarti saya akan praktekkan transaksi 6. Transaksi 6 misalnya. Di sini tetap biarkan prosedur. Nah, lalu yang parameternya kita harus drop terlebih dahulu. Ya. Kalau misalkan parameter ini tetap ada seperti ini, maka dia tidak bisa. Maka parameter ini kita harus drop. Nah, lalu kita akan ketikkan perintah apa? Misalkan kita akan mengetikkan perintah untuk mencoba commit. Tapi sebelum ke sini, saya akan tunjukkan dulu, misalkan saya ingin menginputkan sebuah data ke dalam data pasien. Kita lihat dulu data pasien yang saya miliki. Data pasien yang saya miliki adalah seperti ini. Ada Joko, ada Widodo, ada Jannah, ada Tito, ada Jajang, dan juga ada Sarah. Nah, kita akan praktekkan. Pertama, kita tanpa menggunakan commit. Kita akan coba praktekkan. Kita balik lagi ke rumah sakit, lalu ke routines. Kita tambah ya, kita misalkan transaksi 6. Ingat parameter itu harus di drop, kalau tidak biasanya dia akan error. Nah, kita coba tuliskan query-nya di sini, itu adalah sebentar. Query-nya adalah begin, lalu start transaction. Mungkin teman-teman semua bisa sambil dilihat pada gambar 5 pada modul yang sudah ada. Start transaction titik koma. Nah, apa yang saya lakukan? Saya ingin menginput sebuah data. Berarti kita akan misalkan insert into apa? Into misalkan into pasien. Nah, di dalam modul pada saat penulisan database dia ada tanda kutip seperti ini. Nah, ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Ketika teman-teman semua menuliskan sesuai modul dengan tanda kutip tapi error, maka untuk nama field atau atribut dan juga tabel itu dihilangkan tanda kutipnya. Jadi gini, pasien, ini pasien, mana di dalam pasien itu yang saya miliki ya, itu adalah nanti disesuaikan dengan field
atau atribut yang ada di tabel pasien teman-teman semuanya. Itu ada di ID pasien, koma, lalu yang saya itu ada nama pasien, koma, lalu kalau yang saya itu hanya ada jenis kelamin sebenarnya. Ya. Jadi nanti disesuaikan saja. Kalau yang saya itu, yang ini hanya sebatas contoh saja. Jadi saya tidak ditulis sesuai dengan modul, tapi teman-teman harus disesuaikan dengan modul yang ada di dalam modul praktikum. Jenis kelamin. Nah, isinya adalah value-nya apa? Nah, value-nya yang pertama adalah misalkan ID pasien. Tadi ID pasien saya sudah 9. Misalkan ID pasiennya 10, ya. Lalu apa nama pasiennya? Misalkan, nah ini harus pakai kutip ya. Kenapa? Karena dia tipe datanya string. Jadi harus pakai kutip. Misalkan nama saya saja, misalkan Asep, ya. Lalu jenis kelaminnya saya itu menggunakan 1 atau 2 sesuai modul, 1 itu laki-laki dan 2 itu adalah untuk perempuan. Saya tuliskan 1. Nah, di sini gitu ya, kita belum memasukkan commit. Apa yang terjadi ketika kita belum memasukkan commit? Ya, misalkan di sini sudah select. Kita setelah ini tampilkan select from data dari mana? Dari pasien. Dari pasien, titik koma, lalu kita add. Kita akan kopikan dulu ya, biar nanti tidak mengetik ulang apa yang terjadi. Nah, kita lihat di sini, kita sudah menginputkan satu buah data ke dalam tabel data pasien, tapi tanpa menggunakan commit. Kita coba go. Nah, dia sudah berhasil, create produce transaksi 6, dan bla 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 gitu ya, aset dan 1. Kita lihat ke query. Kita klik yang query ini, kita panggil transaksi 6 yang sudah kita buat. Kita panggil, nah, ini sudah terlihat belum ya? Takutnya belum terlihat. Sudah ya, sudah terlihat. Oke, sudah terlihat ya. Nah, selanjutnya itu adalah kita panggil transaksi 6. Cara memanggil transaksi 6, kita hanya perlu kemana? Ke query. Oke, kita kalau ada attention seperti ini, kita oke saja. Sorry. Okay. Sorry, bukan query, SQL gitu ya. Nah, pertama yang harus dilakukan untuk memanggil transaksi 6 itu adalah call transaksi 6, lalu titik koma, lalu setelah itu kita go. Nah, di sini nama saya sudah masuk. Di dalam kan tadi kita memerintahkan satu insert data, lalu yang kedua adalah tampilkan data yang ada di dalam folder pasien atau tabel pasien. Nah, nama saya sudah ada masuk di sini. Bisa dilihat ya, nama saya sudah ada. Namun, data ini belum benar-benar masuk ke dalam tabel pasien. Buktinya apa? Kita coba. Ya, kita coba buka yang tabel pasien. Nah, di sini nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang belum ada perintah commit. Gitu ya. Jadi, commit itu database-nya tidak benar-benar masuk. Gitu ya. Jadi, commit itu misalkan semua perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai. Jadi, kalau misalkan ya, tanpa commit, transaksinya dinyatakan belum selesai. Kalau tanpa commit. Supaya nama saya ini masuk ke dalam tabel pasien, yang ini ya, maka kita perlu menambahkan commit. Kita perlu menambahkan commit. Kita balik lagi ke sini. Kita misalkan buat satu lagi transaksi 7, misalkan ya, kita buat. Nah, ini kita sertakan commit di dalamnya. Misalkan kita buat ke transaksi 7 ya. Transaksi 7. Ingat parameter kita harus hilangkan. Tadi saya sudah copy paste ya. Copy paste. Nah, di sini ya, kita tambahkan commit. Ya, kita tambahkan commit di sini. Nah, setelah apa? Setelah select pasien. Tambahkan commit. Nah, ini artinya kalau sudah ada commit,
maka transaksinya sudah selesai, sehingga data yang dimasukkan, data nama saya gitu ya, itu sudah masuk ke dalam database. Kita coba go. Di sini sudah berhasil ya. Kita pergi ke SQL, kalau ada ini silakan di oke saja gitu ya. Nah, di sini kita panggil call transaksi 7. Transaksi 7 ya. Ini sudah pakai commit yang transaksi 7. Kita go. Dia sudah masuk ya yang nama saya, dan kita cek apakah data saya itu sudah masuk atau belum. Kita ke sini ke tabel pasien, kita lihat. Nah, kalau dengan tambahan commit, nah bisa dilihat ya, dalam database rumah sakit tabel pasien nama saya sudah masuk. Kenapa bisa masuk? Karena kita sudah menambahkan perintah commit. Artinya commit itu menandakan sebuah transaksi sudah selesai. Jadi kalau tanpa commit, transaksinya belum benar-benar selesai. Jadi dia ada tapi belum masuk ke dalam sebuah database. Ya, paham ya sampai sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait, kita lihat sambil lihat lagi modul. Nah, kita akan membahas terkait rollback gitu ya. Nah, apa sih rollback gitu ya? Jadi sebetulnya rollback itu adalah untuk mengurungkan perintah yang sedang berjalan. Artinya tadi kan saya sudah melakukan perintah input gitu ya. Sudah melakukan perintah input. Nah, ketika kita perintahkan setelah input itu kita masukkan rollback, maka gitu ya, semua insert data akan dihilangkan. Misalkan seperti ini. Kita kembali lagi ke sini. Ya, kita masuk ke database rumah sakit, lalu ke routines, kita buat di sini ada transaksi 7, kita buat transaksi 8 untuk commit atau untuk rollback, atau misalkan biar enak kita terus aja rollback ya. Biar nggak bingung. Lalu kita drop yang ini, lalu kita misalkan sama gitu ya. Ini sama, atau misalkan kita update kalau di dalam di dalam modul kita update pasien misalkan. Update nama pasien. Dan ID saya adalah 10 ya. ID saya ada 10. Nah, misalkan bikin ya, start transaction, di mana saya akan update apa? Update tabel pasien. Nah, apa yang diupdate-nya? Misalkan set nama pasien. Nah, nama pasien saya misalkan yang saya itu adalah ID 10, misalkan jadi Hilmi ya. Nama pasien menjadi Hilmi kan. Nah, terus setelah itu apa lagi? Where, kondisinya apa? Nah, di sini menunjukkan kondisinya apa, di mana kita rubah yang memiliki ID pasien sama dengan tadi ID pasien saya adalah 10. Nah, kan maka harus berubah. Tapi di sini kita akhiri dulu. Tapi di sini kita rollback. Lalu kita commit. Walaupun kita sudah tuliskan commit, kalau tadi kan commit itu menandakan bahwa transaksi sudah selesai. Tapi sebelum commit gitu ya, ada perintah rollback. Lalu kita select bintang, kita tampilkan from pasien. Oke, setelah itu kita end. Kita copy dulu ya, nanti. Nah, sekarang ini sudah rollback nih. Artinya apa? Artinya kalau ada rollback di sini, walaupun sudah ada commit di sini, tapi sebelum commit itu ada perintah rollback, yang artinya rollback itu adalah membatalkan perintah sebelumnya, maka update pasien ini tidak akan terjadi. Gitu ya. Kita akan coba. Go. Sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Kita panggil yang prosedur rollback. Call. Nah, di sini masih tetap tidak terubah. Kenapa tidak berubah? Karena tadi ada rollback, gitu ya. Karena tadi ada rollback sebelum commit. Walaupun sudah commit,
Tapi karena sebelum commit ada rollback, maka perintah update untuk merubah nama saya itu tidak bisa. Nama yang aset ini itu tidak bisa. Oke, paham sampai sini rollback? Jadi rollback itu artinya akan membatalkan seluruh perintah yang ada di belakangnya. Mau misalkan ada 3 yang dirubah, 4, 5, 6, berapapun itu, ketika ada rollback di depannya, gitu ya, setelah perintah-perintah tersebut, maka perintah itu semuanya dibatalkan. Oke, selanjutnya ini untuk rollback. Ini rollback sudah ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan kita akan memasukkan 2 perintah, di mana kita bisa lihat gambar 19 gitu ya, di mana dalam gambar 19 itu ada rollback dan juga ada commit gitu ya, ada rollback dan juga ada commit. Kita coba ke routines lagi, kita buat rollback 2 gitu ya. Ini ada modifikasi rollback sudah bikin. Kita buat misalkan modif rollback gitu ya, namanya biar tidak bingung. Kita modif rollback, kita draw, lalu kita misalkan kita pastekan di sini, ya, kita pastekan di sini. Nah, yang ini kita rollback, yang update pasien kita rollback, tapi gitu ya, yang update pasien yang satunya, gitu ya, misalkan yang insert aja deh, yang insert ini harus terjadi. Misalkan insert into pasien, di mana di dalam pasien itu ada ID pasien, koma ada nama pasien, koma ada jenis kelamin. Oke. Nah, isinya adalah yang pertama itu ID pasiennya 11, koma namanya misalkan nama akhir saya ya. Lalu jenis kelaminnya masih 1. Nah, kalau seperti ini akan terjadi 2 kondisi, di mana yang update pasien dia tidak akan terjadi. Kenapa dia tidak akan terjadi? Karena setelah perintah update pasien dia di rollback. Nah, kalau yang insert pasien itu akan masuk, ya, itu akan masuk ke dalam database. Kenapa? Karena perintah insert gitu ya, itu setelah rollback dijalankan, dan di akhir perintah insert itu sudah ada commit yang menandakan bahwa transaksinya selesai. Kita copy dulu, lalu kita go, kita coba. Ini sudah berhasil ya, sudah berhasil modif rollback. Kita coba panggil di sini. Kita call modif rollback. Nah, yang ID yang saya 11, karena tadi perintah insert itu setelah rollback, maka dia masuk. Ya, kalau misalkan kita cek di sini juga di database ini, kita refresh di tabel pasien, harusnya dia masuk. Nah, ada ya yang saya sudah masuk karena tadi sudah perintah commit, artinya dia sudah transaksinya sudah selesai. Nah, lalu yang ini gitu ya, yang aset ini tidak terubah karena apa? Karena dia di rollback. Oke, paham sampai sini terkait rollback dan juga commit. Jadi intinya apapun perintah sebelum rollback itu akan digugurkan atau dibatalkan, dan apapun perintah setelah rollback kalau diakhiri dengan commit maka transaksi itu sudah dianggap selesai dan akan masuk ke dalam database. Nah, selanjutnya ini sudah ya. Nah, lalu kita ada yang nama checkpoint. Nah, sama lah kalau misalkan kita bermain sebuah game itu ada yang namanya checkpoint. Dimana kalau misalkan kita mati dalam permainan gitu ya, dia akan kembali ke titik di mana kita checkpointnya. Nah, ini juga sama gitu ya, artian dalam database juga checkpoint juga sama, merupakan titik tempat di mana proses terakhir disimpan. Nah, kalau misalkan dulu main dalam bermain game itu ada save gitu ya, di save di tengah-tengah permainan, lalu ketika kita buka ulang maka dia akan kembali pada saat terakhir kita menyimpannya. Nah, di sini kita akan buat transaction checkpoint. Di sini sama gitu ya, bisa dilihat pada gambar 22 gitu ya, teman-teman bisa dilihat pada gambar 22. Nah, kita buatnya sama seperti ini yang routines gitu ya. Kita create new. Misalkan kita buat apa ya namanya, koin aja supaya mudah ya.
Kita poin, kita drop. Nah, pertama kita misalkan bikin sama ya, ininya start transaction. Lalu setelah itu, nah pertama kita akan insert, misalkan ya, kita pasti aja dari sini. Misalkan kita insert, sebentar, misalkan insert, misalkan kita insert pasien, ID pasien namanya misalkan Salsa, ID-nya dia 12, jenis kelaminnya perempuan 2. Nah ini yang ini kita hapus, sama yang begini juga kita hilangkan. Nah, Salsa kita simpan dia ya, sebagai checkpoint. Jadi save point. Nah, save point apa? Poin 1 misalkan. Save point 1 misalkan. Nah, yang kedua misalkan kita input lagi. Misalkan kita input lagi. Kita input lagi misalkan kita ID-nya dia 13 ya. Namanya Salsa, nah ini namanya Bila saja, jadi Salsa Bila. Sorry, ini jenis kelaminnya kode 12 2 ya. Ini misalkan sama 2 juga perempuan. Nah yang di sini dia akan di rollback ya, kita rollback yang ini, kita tambahkan di sini rollback to save point 1. Lalu setelah itu misalkan kita akan update pasien. Nah, yang nama saya, kita update pasien ID-nya 10. Nah, ini jangan di rollback ya. Yang ini kita commit. Nah, penjelasan dari kode seperti ini sebelum kita eksekusi, yang pertama yaitu adalah yang akan di rollback atau dibatalkan adalah yang ini. Kenapa? Karena di sini perintahnya adalah rollback to save point 1. Jadi yang Salsa yang ini dia sudah tersimpan. Ya, yang Salsa dia sudah tersimpan. Ya, sudah disimpan yang Salsa ini. Jadi ketika nanti di sini ada rollback, ya, yang dibatalkan tidak akan seluruhnya. Kalau misalkan tidak ada save point gitu, dan di sini tidak ada rollback to save point, maka data di belakang rollback yang Salsa dan yang Bila ini dia akan tidak dieksekusi atau dibatalkan. Nah, berbeda ceritanya ketika seperti ini, ketika ada save point, di sini ada save point, berarti si Salsa sudah disimpan di dalam checkpoint pertama. Nah, ketika ada rollback di sini, ya, di sini ketika ada rollback, maka gitu ya, poin, ini, poin kurang i ya. Ketika ada rollback di Bila, maka si Salsa tetap masuk karena dia dikembalikan ke dalam save point 1. Nah, apakah si Salsa ini akan tersimpan ke database? Harusnya tersimpan. Kenapa? Karena diakhiri perintah dengan commit yang ini. Mari kita coba ya, kita lihat. Harusnya yang si Bila itu dia tidak tersimpan atau dibatalkan perintahnya. Oke, kita ada create procedure not decrementing point. Oke. Ini sudah start transaction, sudah insert save point. Oke, ini nih kurang tutup kurung ya. Oke, yang ini update pasien sudah. Oke, kita coba, kita go lagi. Nah, dia berhasil, dia sudah berhasil, dan lalu kita panggil yang tadi itu poin ya. Kita panggil yang transaksi poin. Kita panggil yang transaksi poin, call poin. Jadi nama transaksi itu sebetulnya bebas gitu ya. Nah, di sini Bila, dia tidak ada Bila. Kenapa? Karena si Bila ini dia di rollback. Ya tadi ya, yang rollback to save apa? Save ke yang si Salsa. Nah, yang nama saya yang ini sudah berubah, yang tadinya Asep sudah menjadi Hilmi. Kita lihat di database apakah ini semuanya sudah masuk. Nah, ini sudah masuk yang si Salsa. Yang tidak masuk si Bila saja. Kenapa Salsa bisa masuk? Karena dia langsung masuk ke dalam perintah yang commit, sehingga dia masuk ke dalam database. Gitu ya. Jadi untuk yang transaksi sebetulnya ini lumayan cukup mudah gitu ya untuk transaksi ini. Nah, ini sama gitu ya, ini contoh hasil-hasil dari transaksi. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya trigger.
gitu ya. Lalu di poin keempat itu ada yang namanya trigger. Nah, untuk trigger ini merupakan perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data gitu ya. Misalkan bisa insert, bisa update ataupun delete. Nah, ini bisa dilihat pada tabel 1 ya. Saya coba lihat di sini. Sini kan dulu sebentar. Nah, bisa dilihat pada tabel 1 gitu ya, kan ini ada before insert, after insert, dan ini bisa dipelajari gitu ya. Nah, namun dalam untuk lebih memahami tentang trigger, berikut mencoba dalam MySQL melalui halaman PHP MyAdmin. Nah, ini kalau misalkan kemarin sudah mempraktekkan gitu ya, sudah mempraktekkan untuk IRD dan sudah direlasikan, harusnya untuk ini sudah terbentuk gitu ya, untuk ini sudah terbentuk. Nah, di sini kita diharuskan mewajibkan membuat 2 buah tabel, yang dimana yaitu adalah tabel obat dan juga tabel transaksi. Oke, kita lanjutkan untuk praktikumnya. Nah, kita lihat di rumah sakit. Nah, kebetulan saya sudah gitu, tapi saya akan drop dulu. Saya akan drop dulu database yang ini, yang obatnya. Untuk kita buat lagi. Kita lihat di sini ada desainer. Kita lihat dulu relasinya sudah terbentuk atau tidak. Nah, yang saya di sini relasinya sudah terbentuk, di mana ada pasien dokter. Ya, enggak ini ya. Ini dokter. Namanya harus membuat tabel. Saya akan drop dulu 2 tabel yang sudah saya miliki, yaitu adalah tabel obat dan juga tabel transaksi obat. Kita akan contohkan. Nah, pertama kita drop dulu, kita klik di rumah sakit, kita lihat structure-nya. Nah, saya akan drop yang transaksi obat, kita hapus dulu. Lalu yang obat juga kita akan hapus. Oke, nah di sini saya belum memiliki tabel obat. Nah, sekarang kita akan membuat belum tahu, saya akan coba mempraktekkan terkait bagaimana cara membuat tabel di dalam PHP MyAdmin. Kalau di pertemuan sebelumnya, bagaimana cara membuat tabel di dalam kemarin saya mencontohkan di dalam query, gitu ya, di dalam query atau MariaDB. Nah, sini misalkan tabel kita akan buat, namanya adalah sebuah tabel obat. Kita create. Nah, di sini di tabel 2 gitu ya, membuat tabel obat dan tabel transaksi obat sudah ada atributnya apa gitu kan, dan SQL seperti apa. Yang pertama, kita harus masukkan ID obat. Nah, sudah ada ya, ID obat. Tipe datanya dia integer, jumlah range-nya atau panjang dari karakternya dia adalah 3. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk yang tabel obat dia auto increment. Nah, kita lihat di sini, auto increment dicek. Di sini maka dia berubah menjadi primary key. Nah, dia berubah menjadi primary key. Nah, lalu selanjutnya yaitu adalah yang selanjutnya adalah kode obat. Nah, di sini sudah ada ya kode obat, di mana kode obat itu tipe datanya adalah varchar, berarti dia adalah gabungan angka dan juga huruf gitu ya. Nah, di mana panjangnya adalah 5. Nah, lalu selanjutnya ada nama obat. Di sini ada nama obat, lalu tipe datanya dia juga adalah varchar. Lihat, ada varchar. Lalu panjangnya dia ada 30. Nah, lalu selanjutnya ada harga. Harga itu dia kalau dilihat di panduan itu integer, panjangnya 10. Nah, di sini kita kurang nih, bagaimana? Nah, kita tambah saja. Kalau misalkan kita mau nambah 2 ya tulis 2. Karena kita kurang 1, kita tambah 1. Go. Maka dia akan menambah 1 ke bawah. Kita masukkan di sini adalah stop. Stop itu adalah integer. Length-nya atau panjangnya dia adalah 5. Maka sudah selesai, sudah selesai. Nah, lalu 00 ini untuk apa? Kalau 0 di checklist berarti data itu boleh kosong. Kalau misalkan di dalam kalau tidak dicentang gitu ya, dia not null. Jadi kalau misalkan dalam query dalam MariaDB suka ada misalkan create database bla 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 not null, berarti dia tidak boleh kosong. Ini jangan dicentang, biarkan seperti ini. Lalu selanjutnya kita karena sudah selesai sesuai dengan ini, kita langsung saving saja. Nah, kita lihat yang obat dia sudah ada ya, ID obat, kode obat, nama obat, harga dan juga stok.
Lalu yang selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi obat. Caranya sama, ke sini dulu saja. Di sini di rumah sakit kita buat yang namanya tabel transaksi obat. Kalau itu setelah itu kita create. Pertama di sini ada ID transaksi. Nah, ini ID transaksi, dia primary key. Panjangnya kalau di sini adalah 3, boleh mau 3 mau 5, saya lihat 3 aja. Lalu di sini ada dia auto increment, artinya dia memberikan penomoran otomatis oleh sistem, gitu ya. Maka dia berubah menjadi primary key. Makan dengan tipe data ID pasien yang sudah kita buat. Misalkan dari ID pasien, dari tabel pasien ya, kita lihat strukturnya. Oh, udah, kita lihat strukturnya bahwa ID pasien dia tipe datanya adalah integer, gitu ya. Tipe datanya dia adalah integer. Kita klik ke sini. Dia tipe data integer, range-nya adalah 3. Nah, karena nantinya dia akan berelasi, boleh nggak langsung di sini saja kita indeksnya menjadi indeks saja, supaya dia menjadi polygon key. Nah, boleh seperti ini, ID pasien. Dia akan otomatis, tapi kalau misalkan bingung, kita cancel aja dulu. Biarkan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada ID obat. Nah, ID obat sama, harus disamakan. Tadi dia integer, panjangnya juga 3. Ya, harus disamakan dengan ID obat yang ada di tabel obat. Nah, lalu selanjutnya di sini ada total harga ya. Total harga jumlah dulu. Ada jumlah integer 10 ya, integer 10, lalu kita kurang 1 tambah 1. ID obat, jumlah, dan total harga ya. Total harga itu dia integer, panjangnya dia 10. Kalau sudah seperti ini, langsung saja di save supaya database-nya tersimpan. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, selanjutnya karena kita akan merelasikan, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari ini bahwa nanti tabel transaksi ini akan berelasi dengan tabel pasien dan juga akan berelasi dengan tabel obat. Makanya di sini kita harus yang ID pasien dan ID obat kita beri indeks dia. Maka akan ada kunci warna abu-abu gitu. Artinya itu foreign key. Kalau kunci abu-abu itu adalah foreign key. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan membuat sebuah relasi gitu ya. Kita akan membuat sebuah relasi. Kita lalu kita ke designer. Di sini belum ada ya. Nah, di sini belum ada. Kita coba refresh. Nah, kalau misalkan belum ada, kalau di refresh masih belum ada, kita klik ke sini lalu show atau hide table list. Nah, di sini rumah sakit obat dan transaksi itu belum ditampilkan nih ya. Kalau misalkan kita mau milih itu bisa ya. Jadi ini mau ditampilkan atau mau disembunyikan. Nah, di sini sudah ada transaksi obat ya. Di sini sama obat. Nah, pertama biar nggak ada bingung sudah ini. Pertama, di sini ada ID transaksi. Lalu di sini kan ada ID pasien. Di mana ID pasien pasti berelasi dengan tabel pasien. Kita buat relasi, ada create relationship. Di sini ada select reference. Ya. Artinya reference itu kan suka ada yang dimana reference itu tabel mana. Nah, ini adalah klik di yang memiliki, yang punya si ID pasien, yang punyanya. Yang punyanya ID pasien itu adalah tabel pasien. Kita klik di sini, lalu ada select polygon key. Nah, polygon key itu adalah kunci tamu. Nah, kunci tamu dalam transaksi obat itu adalah ID pasien. Nah, ini kita klik. Lalu di sini ada tulisan, ya, ada on delete update, on delete apa, on update apa. Kita pilih cascade. Artinya cascade itu ketika salah satu dihapus atau diupdate, maka dia akan otomatis terupdate juga pada tabel yang berelasi. Ya, misalkan di sini diupdate gitu ya untuk ID pasiennya, bentar kok hilang. Nah, ini sudah ada ya. Nah, saya simpan dulu. Save, oke.
biar tidak tumpang tindih ya. Oke, sini. Sekarang ya, ID pasien sudah berelasi dengan transaksi obat sudah berelasi dengan ID pasien. Nah, sekarang kita relasikan, karena di transaksi itu ada ID obat, maka dia akan berelasi dengan tabel obat. Sama caranya seperti tadi. Nah, di sini referensinya adalah ID obat, karena ID obat yang di sini pemilik aslinya adalah si tabel obat. Kita klik referensinya, lalu kita klik yang origin key-nya atau kunci kandungan. Sama gitu ya, di sini kita cascade supaya kalau misalkan terjadi update, maka di tabel yang berelasinya dia akan update juga. Kita oke. Loading, kita tunggu. Nah, sekarang sudah ya. Nah, sekarang dia sudah berelasi gitu. Jadi kalau misalkan pada pertemuan sebelumnya, pada praktikum sebelumnya tabelnya belum direlasikan gitu ya, maka harus direlasikan terlebih dahulu untuk melaksanakan yang sekarang. Nah, setelah kita selesai membuat ini, maka selanjutnya kita akan melakukan perintah trigger. Bagaimana cara melakukan perintah trigger? Tapi sebelumnya kita isi dulu ya, kita isi dulu untuk si tabel obatnya. Kita isi dulu, kita gunakan ini saja. Kita gunakan insert, misalkan. Nah, karena dia tadi auto increment, yang ada obat kita biarkan kosong. Misalkan A001, ininya harganya 20.000, misalkan stoknya ada 20, ya go, boleh satu-satu gitu ya, seperti ini. Lalu misalkan kita insert lagi gitu kan, boleh satu-satu seperti itu. Misalkan ini biarkan, lalu ada yang A002 misalkan amoxicillin, ya harganya 15.000, misalkannya stoknya misalkan dia ada 50 gitu kan, go gitu ya. Kita coba isi dengan 3, boleh dengan misalkan diisi semuanya sampai bawah, itu juga boleh. Ini kenapa dikosongkan? Karena dia auto increment gitu ya. A003 lah ya, A003, nama obatnya misalkan Panadol gitu kan ya, harganya 500, lalu misalkan stoknya 20 gitu. Nah, tabel obat kita dia sudah memiliki data obat di mana stoknya ada amikacin 20, lalu ada amoxicillin 50 dan juga Panadol 20. Nah, kita akan melakukan trigger. Nah, misalkan kalau dalam soal gitu ya, dalam soal gitu ya, di bawah yang gambar 29, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, misalkan ini. Seharusnya ya logikanya ketika ada orang yang membeli, berarti kan membeli itu adanya di transaksi. Ketika ada orang yang membeli amoxicillin sebanyak misalkan 10 buah gitu ya, maka stok di sini harusnya berkurang dong. Ya, harusnya misalkan menjadi 50 kurang 10, berarti stoknya harus berubah menjadi 40. Kita coba. Nah, di sini ada contoh kasusnya di gambar 30. Nah, kita akan di sini ada ya. Di sini ada delimiter, create dan lain-lain, stok jumlah. Nah, kita akan gunakan yang CLI saja supaya lebih mudah. Yang ini kan kita gunakan yang ini. Oke, caranya adalah kita ke rumah sakit, lalu kita buat event namanya trigger. Nah, di sini masih kosong ya triggernya. Mari kita buat, kita create. Nah, apa misalkan namanya, misalkan kita sesuaikan aja TG jual, trigger jual. Lalu tabelnya apa? Nah, tabelnya adalah tabel apa? Transaksi obat. Gitu ya. Tabelnya adalah transaksi obat. Lalu time-nya itu after, setelah. Eventnya apa? Update, insert. Ya. Nah, setelah insert. Gitu ya. Lalu kita tuliskan si triggernya nih di sini. Ya. Nah, kita tuliskan triggernya apa? Nah, kita ini aja, update. Gitu ya. Di sini gini aja. Begin. Update stok. Update apa? Update obat gitu ya. Set, kita set, apa yang di set stoknya adalah set stok gitu ya, sama dengan stok dikurangi new titik jumlah, di mana ya, di mana ID obat sama dengan new
Ada new.id obat. Setelah itu kita end. Oke, cukup seperti ini. Harusnya dia sudah berjalan. Kita coba go. Oke, ini sudah ada ya. TG jual, triggernya sudah ada, insert dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan coba masukkan salah satu transaksi. Misalkan kita ada di transaksi obat, kita masukkan, kita tinggalkan halaman ini. Tadi kita cek dulu untuk di tabel obat. Nah, Moxilin stoknya 50, Amikacin stoknya 20, dan Panadol stoknya 20. Kalau misalkan ada transaksi, misalkan ada salah satu pasien membeli amoxilin sebanyak 10 butir atau 10 buah, maka stok ini dia harus berkurang. Oke, kita ke insert. Nah, di sini kita ke insert. ID transaksi karena di auto increment biarkan. ID pasien, misalkan ID pasiennya itu adalah saya lah, beli ID obatnya tadi itu yang kedua aja. Yang kedua ini. Jumlahnya adalah 10, harganya tadi itu berapa ya? Nah, berarti 150.000 misalkan. 150, misalkan 150. Oke. Kita masukkan. Sudah berhasil ya. Kita lihat di sini di browse-nya sudah ada ya. Tuh. Transaksi ID pasien jumlah obat jumlahnya 10. Maka di sini harusnya dia berkurang. Awalnya dia 50, kita coba refresh. Dia berkurang menjadi 40. Begitu seterusnya. Kalau misalkan ada transaksi lagi, di sini dia akan terus berkurang sampai stoknya dia habis. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang dinamakan dengan trigger. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Baik. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung melalui email atau kolom chat. Kita lanjutkan ke praktikum yang selanjutnya. Ini sudah selesai ya, trigger. Nah, kita masuk ke dalam replikasi. Nah, di dalam replikasi ini sebetulnya praktikumnya agak sedikit tricky gitu ya. Jadi banyak sekali mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam replikasi ini. Kita yang pertama kita baca dulu modulnya gitu ya di bagian B2 replikasi, di mana pertama kita harus mengkonfigurasi komputer 1 atau di Windows. Nah, kita aktifkan dulu PHP MyAdmin-nya, MySQL exam-nya, kita sudah aktif ya. Lalu yang kedua, kita coba kesinikan aja panduannya. Nah, aktifkan service. Nah, lalu kita ke master replication. Nah, kalau misalkan tulisannya bukan master replication tapi primary replication gitu ya. Nah, itu tidak masalah, gitu ya, tidak masalah, sama saja. Kita coba ke primary replication. Kebetulan kalau yang saya, yang rumah sakit replication-nya dia sudah jalan. Mana sih? Oh, di sini. Oke, nah di sini ya. Dia sudah jalan. Caranya berarti kalau misalkan nah, kalau seperti ini dia harusnya sudah jalan. Nah, caranya adalah kalian tinggal ikutin seperti ini ya, seperti modul kan biasanya ada di sini tuh kalau yang ini tuh kalau yang saya itu ada primary replication. Nah, oke, kita ikutin ini semua. Kita ikutin, klik pada menu configure it gitu ya. Nah, di sini biasanya ada nih. Nah, kalau misalkan belum dia akan tulisannya seperti ini untuk yang primary replication, kita klik di sini gitu ya, sebentar. Kebetulan yang ini sudah gitu ya. Nah, tinggal klik aja ini nanti akan ada tampilan seperti yang modulnya tadi bentar. Sorry, modulnya ke close. Oke, modulnya ke close ya. Oh, ini ada nih. Nah, ya, ada tampilan seperti ini dan diklik. Nah, di sini itu dipilih database-nya. Jangan lupa di sini ignore, ya. Ketika kita configure it, di sini ignore, ya, di sini ignore, ya, di sini ignore. Lalu pilih database yang akan kita pilih, misalkan rumah sakit. Lalu copy paste-kan yang ini. Ya, copy paste rata-rata banyak kesalahan tuh di sini. Lalu copy paste-kan di sini, ya, copy paste-kan. Nah, lalu setelah itu ke my ini ya, ke config my ini yang ada di dalam exam. Saya akan contohkan. Nah, yang ini ya, config ini jangan dulu dimatikan. Config ya, ke my ini. Nah, tapi sebelum ini dilakukan, kalian lihat dulu port di sini nih.
kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan nanti setelah kita lakukan ini tapi dia kembali seperti asalnya, ini hanya seperti ini tulisannya di server lewat konfigurasi, tidak belum dikonfigurasi, dan ini juga belum tampil seperti ini, biasanya gitu ya, biasanya adalah di sininya berbeda. Nah, kita lihat dulu port ininya. Kalau misalkan terjadi seperti itu, kita lihat dulu port di sini nih yang digunakan untuk MySQL. Kita lihat portnya. Lalu kita pastikan, kita misalkan ini portnya 308. Nah, tadi yang sudah kita pastikan, sudah kita copy gitu ya, dari sini, sorry, yang kita sudah copy, modelnya mana nih? Nah, yang sudah kita copy dari sini, sorry mana ya? Dari sini itu pastekan di sini. Mana ya? Nah, ini kan sudah ya tadi, sorry. Nah, pastekan di sini. Kan tadi ke sini config my ini. Pastekan di sini. Kita coba perlebar sedikit. Nah, pastekan di sini. Nah, di sini ya. Pastekan di sini. Nah, pastekan di sini. Lalu kita cek ya. Kita cek server ini nih. Nah, kita cek dulu nih port yang digunakan. Semua di sini yang tulisannya port gitu ya, itu semuanya harus sesuai sama seperti ini. Misalkan ini port 3308. Kalau misalkan di sini kalian misalkan di sini masih 3306, di sini 3308 gitu ya, atau misalkan ada beberapa yang 3306, itu semuanya harus disesuaikan terlebih dahulu ya. Makanya disamakan nih, samakan. Kan ini sudah dipastikan ya di sini yang dari tadi PHPMyAdmin dipastikan di sini ya. Ini dicek port ini, kita coba port lagi mana. Nah, ini port ini dicek, disamakan. Lalu port mana lagi, ada pokoknya banyak ya. Bentar, saya F 3308. Nah, misalkan, nah ini juga kalau misalkan berbeda dengan port yang ditulis di sini ya. Nah, port ini itu harus disamakan. Lalu, nah ini juga master port, ini juga harus disamakan ya. Lalu di sini juga, nah optional default ini juga disamakan. Oke, jadi itu ya. Jadi semuanya harus disamakan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau misalkan terjadi error, kemarin juga saya error, gitu ya. Ternyata setelah dicari tahu bahwa saya samakan dengan port yang di sini dan juga yang ada di dalamnya, dan alhamdulillah semua bisa, gitu ya. Semuanya bisa. Nah, lalu selanjutnya, setelah kita memastikan, tadi kan kita pastikan di sini nih. Ini biar mudah aja saya pastikan di atas ya, di sini. Tadi pastikan yang dari yang telah kita copy dalam PHPMyAdmin, kita pastikan di sini. Lalu kita cari yang namanya server ID. Server ID cukup. Server bukan yang ini. Nah, ini nih. Nah, ini aslinya dia tanpa komentar. Ya, dia tanpa tanda pagar aslinya. Tetapi ini harus kita komentari sebelum kita close. Ya, sebelum kita close, kita harus komentari. Nah, kalau sudah kita komentari, aslinya dia tuh tidak seperti ini. Aslinya dia tuh seperti ini. Close dulu ini. Kita close. Nah, awalnya dia tuh seperti ini. Tapi kita harus kasih pagar untuk membuat sebuah komentar. Gitu ya. Kalau sudah kita saving saja. Saya tidak akan save. Nah, lalu sebelum kita melakukan go, gitu ya, kita lihat di sini. Sudah kan, ini sudah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sebelum kita mengklik go di sini, ya, nanti kan sama tampilannya seperti ini ya. Nanti klik go seperti ini, maka sebelum diklik kita harus matikan dulu semua ini. Stop, tunggu dulu sebentar sampai merah, setelah itu jalankan. Ya, setelah itu dijalankan, ya, setelah dijalankan sudah hijau kembali, artinya dia sudah jalan, maka baru klik go pada PHPMyAdmin ini. Nah, kalau misalkan tidak ada kesalahan, ya, tidak ada error, maka dia akan tampil seperti ini. Ya, dia akan tampil seperti ini, di mana ada file, position, logdb, dan log ignore db. Gitu ya, akan tampil seperti ini. Kalau misalkan dia tetap tampil seperti ini lagi, gitu ya, jadi ini tidak tampil, jadi semuanya masih kayak sebelum diatur, gitu ya, balik lagi seperti ini, gitu ya. Coba di uninstall dulu XAMPP-nya, itu di uninstall, tapi
file database dan file-file penting lainnya di dalam folder exam itu harus di backup terlebih dahulu sebelum kita uninstall. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ada error-error yang lain, boleh nanti ditanyakan kepada saya melalui kolom chat atau email saya pada aktivitas pertama. Itu ada email saya di situ. Oke, selanjutnya kita nyatakan semua sudah berhasil, gitu ya. Nah, maka akan seperti ini, sudah sama gitu ya jika berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah user account. Ya, user account ini nantinya akan digunakan di dalam Syslab-nya atau di dalam virtual box yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita masuk ke user. User itu ada di mana di sini? Nah, di sini ya. Jadi kalau misalkan kok nggak ada, misalkan kita klik di sini ya, misalkan kok nggak ada di sini ya reflection dan juga user, kita klik yang ini aja nih. Nah, yang gambar rumah, home. Nah, kan tadi yang replication ini sudah berhasil ya. Kita buat replikasinya dan juga kita buat user account. Nah, di sini sebetulnya saya sudah buat. Nah, tapi saya akan contohkan cara membuatnya. Pertama, di sini add user account. Nah, klik ini. Nah, nanti di sini ada username. Username ini jangan sampai lupa, apalagi passwordnya. Jangan sampai lupa dan jangan sampai hilang. Kalau hilang enggak ya. Pokoknya intinya jangan sampai lupa. Username itu bebas, terserah mau misalkan username-nya database gitu ya, boleh. Nah, di sini di hostname itu simpan IP dari si virtual mesinnya atau komputer satunya lagi. Di sini ketikkan IP-nya. Ketikkan IP-nya. Kalau misalkan saya cek, kita coba dulu ke VirtualBox yang punya saya. Karena dia agak loading. Nah, di sini belum install, saya coba try. Ya, kita harus cek dulu, gitu ya. Cek dulu IP-nya, IP address. Nah, di sini IP-nya saya itu adalah ini IP komputer kedua lah, anggapnya yang virtual ini IP komputer kedua. IP-nya adalah ini ya. Dan komputer ini dia harus sudah tersambung dengan baik. Artinya apa? Artinya ya, ketika kita lakukan ping, ya, ketika kita lakukan, nah ini yang command prompt, yang ini adalah host komputer saya yang satu dan ini adalah virtual machine. Ketika kita lakukan ping ke kemana? Ke si yang virtual box, dia harus berhasil 10.10.10.30. Nah, ini harus sudah begini ya. Nah, artinya dia sudah berhasil. Begitupun sebaliknya. Begitupun dari sini IP yang komputer saya itu adalah IP config. Nah, IP saya itu adalah ini nih. 10.10.10.25. Berarti kita coba ping 10.10.10.25. Dia harus sudah jalan. Nah, kalau misalkan ada kendala, silahkan dirubah di sininya nih. Sini nih. Nah, diklik yang ininya, Ubuntu-nya yang kita jalankan, lalu setting, lalu pilih network, lalu ininya bridge adapter, gitu ya. Biasanya defaultnya dia NAT gitu. Jadi pilih bridge adapter. Dah, gitu aja. Kalau misalkan IP udah sama kok, tapi nggak bisa berkomunikasi gitu kan, itu pilih yang tadi bridge adapter. Lalu tinggal simpan aja. Ya, lalu selanjutnya, ya, ini kan sudah ya. Lalu selanjutnya kita clear. Berarti kan sudah clear nih IP Ubuntu saya tadi sudah ada ya 10.10.30 sudah clear. Nah, lalu IP komputer saya itu adalah ping 10.10.10.25. Berarti sudah clear, aman, semua sudah. Terus kalau misalkan kita cek di yang ini ke yang virtual machine, dia juga sudah jalan. Artinya virtual machine saya dan juga komputer saya dia sudah terhubung dengan baik. Nah, ini harus dipastikan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, oke. Selanjutnya ya kita kembali lagi. Biarkan di minimize dulu. Nah, di sini tadi tuliskan IP virtual machine-nya atau komputer satunya lagi. Tadi itu kan ada saya adalah 10.10.10.30. Lalu nah ini jangan sampai lupa password. Passwordnya jangan sampai lupa. Kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Kalian tulis. Saya tidak akan go karena saya sudah buat user account-nya biar tidak bertabrakan.
Ini abaikan, semuanya abaikan, abaikan, lalu klik yang ini, replication client dan juga replication slab. Kalau semua sudah, ini sudah, namanya sudah, nah nama ini juga jangan sampai lupa. Nanti karena untuk dipanggil ya di dalam si virtual machine-nya, hostname-nya juga jangan sampai salah. Ini adalah IP dari virtual machine-nya atau komputer satu lagi. Bukan komputer yang kita gunakan yang ini ya, yang membuka PHP MyAdmin ini bukan, tapi komputer yang kedua. Gitu ya. Ini passwordnya jangan sampai lupa, awas, karena ketika sudah di-create, sudah di-saving gitu ya, dia tidak bisa dilihat lagi passwordnya. Gitu. Jadi jangan sampai lupa passwordnya. Lalu yang di sini kita abaikan semua ini, kita cuman klik replication sama replicant slab. Gitu. Kalau sudah, kita tinggal go saja. Saya tidak akan go karena sudah bikin. Nah, kalau sudah maka dia akan menjadi seperti ini. Ya, kita coba dibuka. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ya, ini nantinya akan kita gunakan ya sebagai jalan masuk dari si firmware, dari si virtual machine ke komputer host kita. Jalan masuknya lewat sini. Oke, kita sudah sampai sini, gitu ya. Membuat user kita sudah selesai. Komputer kita sudah selesai, sudah saling terhubung. Ya, sudah saling terhubung. Nah, maka selanjutnya adalah ini sudah user sudah ya, diklik nanti bisa dilihat panduannya. Nah, di sini ada hostname, di sini juga ada penjelasan ya pada tabel 4. Penjelasan akun replikasi gitu ya kan, username-nya itu apa, hostname itu apa. Nah, ini apa dari Ubuntu gitu kan, kalau misalnya menggunakan Ubuntu replication client sama replication slab. Di sini sudah ya, ini sudah penambahan akun replikasi. Nah, selanjutnya adalah kita harus ekspor. Ya, kita harus ekspor. Selanjutnya klik menu ekspor di tabel. Nah, kita akan download database-nya. Kita akan download database-nya. Yang pertama, kita klik database rumah sakit, lalu di sini ada ekspor. Kita ada ekspor, klik saja, ini cukup. Klik, sebentar loading. Nah, lalu langsung saja klik ekspor gitu ya. Langsung saja klik ekspor. Nah, di sini ada ya rumah sakit. Sakit DB kita coba buka. Nah, ini ya. Nah, ini adalah database yang sudah kita download gitu ya. Database rumah sakit yang sudah kita download. Nah, biasanya karena nanti saya akan jelaskan ya. Kayak gini aja dulu. Biarin. Nah, setelah itu kan sudah ada di sini. Nah, setelah itu ya, kita harus mengkonfigurasi komputer kedua. Ya, berarti kita konfigurasi komputer kedua. Oke, kita konfigurasi komputer kedua. Kita buka yang ininya. Kita clear dulu ini. Kita konfigurasi komputer kedua. Pertama, kita siapkan flash disk. Kalau misalkan teman-teman tidak memiliki flash disk, simpan si file tadinya ya, si file database gitu ya. Simpan si file database-nya di mana? Di Google Drive saja, lalu tinggal dibuka di sini melalui Google Drive, lalu tinggal download. Gitu ya, kalau misalkan tidak ada flash disk, gitu ya. Oke, kita minimize. Nah, saya sudah menyiapkan filenya, sudah di-download di sini supaya mempermudah saja. Nah, ini ya. Nah, ini rumah sakit STL1, gitu ya. Nah, ini sudah kita file sudah memiliki, lalu selanjutnya ya, sudah ada gitu ya. Nah, selanjutnya adalah jalankan exam, buka terlebih dahulu gambar berikut di gambar 52 ya, bisa dilihat gambar 52. Nah, kalau di dalam di dalam panduan, kalau misal kondisinya seperti ini, jadi di dalam Debian tuh nggak bisa kita kayak di Windows ya, diklik examnya sudah terinstall atau belum. Nah, cara menginstalnya seperti ini. Ini kebetulan saya juga belum terinstall exam ya. Nah, kalau misalkan kita jalankan perintah ini, misalkan itu kan ada cd ya, kalau di panduan ya, opt.lampu, dia tidak akan ada. Karena apa? Karena examnya belum terinstall gitu ya, examnya belum terinstall. Cara installnya adalah sangat mudah ya. Kalian harus download dulu ya, download dulu yang ini nih, file exam pp gitu ya, untuk khusus Linux di download dan ini agak lumayan cukup lama gitu ya ketika installnya. Jadi sebelum nanti sambil saya jelaskan juga ya. Clear. Nah, berarti langkahnya yang pertama adalah, pertama
kita buka terminal. Lalu selanjutnya kita masuk ke folder download. Kebetulan yang ini ya, ini ada di folder download ya, yang saya. Kita masuk ke download. Kalau belum terinstall ya, cd dan sudah masuk, kita coba tampilkan. Nah, di sini ada 3 ya file yang saya, ada rumah sakit, ada ini, ada SK, dan juga ada exam pipi. Nah, selanjutnya kita hanya perlu melakukan chmod. Kelihatan nggak sih perintahnya? Kelihatan ya. Chmod tambah X. Nah, kita tuliskan nih yang ini nih. Ini kita tuliskan ini. Kita tuliskan ini atau kita copy saja, nggak apa-apa. Nah, ini exam pipi. Ubuntu installer ubuntu .run. Nah, kita tinggal saja. Maka setelah ini harus dilanjutkan, yaitu adalah sudo titik slash exam pipi slash exam pipi strip linux ya linux x64 min. Nah, di sini kita tadi pastikan yang ini aja nih sebetulnya. Di sini bisa pastikan yang tadi aja. Ini biar nggak salah ketik. Nah, ini sudah dipastikan ya, Linux yang salah run. Dan harusnya dia terbuka gitu ya. Harusnya dia terbuka yang installer si XAMPP-nya. Nah, dia seperti ini ya, terbuka. Setelah itu kita tinggal forward. Lalu XAMPP biarkan default forward. Nah, kini di sini memang agak lumayan cukup lama gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja. Karena ini sedang di-record gitu, jadi kita tunggu saja. Oke ya, kita tunggu. Kalau misalkan ini videonya ini diedit gitu ya, ini bisa di-cutting gitu kan, di-cut gitu. Tapi ini karena sedang live dan saya juga ingin mencontohkan bagaimana cara menginstalnya gitu ya. Jadi biarkan kita tunggu gitu ya. Nah, jadi teman-teman sambil kita ngobrol terlebih dahulu, bagi teman-teman yang memang mengalami kesulitan atau kendala dalam melakukan praktikum atau misalkan ada hal yang lainnya, boleh silahkan ya chat ke saya gitu, jangan sungkan. Insya Allah saya bisa bantu juga gitu ya. Kalau misalkan di dalam e-learning itu tidak ada notifikasi, boleh ke email. Kalau email kan ada notifikasinya gitu ya. Jadi silahkan chat via email saja. Email saya kan ada di aktivitas pertama. Nah, mudah-mudahan ini cepat gitu ya. Mudah-mudahan ini cepat. Ini cara penginstalannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kemarin pas diikuti model logo nggak bisa misalkan karena baru menginstal si Ubuntu-nya gitu ya, logo nggak bisa. Nah, itu XAMPP-nya belum ada gitu ya. XAMPP-nya belum ada sehingga kita perlu menginstal XAMPP-nya. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Nah, tadi sudah saya contohkan bagaimana cara kita menginstal XAMPP-nya. Jadi kita tunggu aja dulu gitu ya. Oke, saya mute dulu sebentar.
Sebentar ya teman-teman, kita sedang proses installing terlebih dahulu gitu ya. Jadi nanti untuk videonya mungkin saya akan skip, untuk yang di share atau recordannya saya akan skip untuk misalnya biar tidak terlalu panjang ya.
Oke, kita tunggu ya. Ini masih belum selesai. Nah, masih belum selesai ya teman-teman. Jadi kita tunggu terlebih dahulu sampai proses instalasi examnya itu selesai dilakukan. Nah, kalau sudah selesai baru kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, gitu ya. Ini memang agak memakan waktu gitu ya. Nah, sebetulnya kemarin sudah saya install, tapi entah kenapa dia error gitu. Dia error, akhirnya saya coba install ulang gitu ya. Nah, sekarang sedang diinstal ulang gitu ya. Agak sedikit lama ya teman-teman, jadi harap bersabar. Kita tunggu dulu ya, sebentar. Oke, alhamdulillah ya, instalasi sudah selesai. Ya, di sini instalasi sudah selesai ya, sudah bisa launch. Boleh kita langsung launch exam PP, boleh juga kita mengetikkan yang ada di dalam di dalam panduan. Nah, di sini kan pindah password, isikan sesuai password. Ya. Saya akan coba langsung launch saja. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman silahkan ketikkan, kalau sudah terinstall pasti CD OPT Lab ini masih bisa. Kita coba finish, kita launch, langsung exam PP-nya. Nah, dia sudah berhasil ya. Tapi kalau misalkan ya teman-teman mau menggunakan yang cdopt.lam, kalau tadi kita error ya. Sekarang misalkan kita kembalikan lagi cd ... supaya kita kembali ke direktori awal.
Kita coba cd ya, opt, kita coba cek ya, .6pp. Nah, dia sudah ada nih, sudah bisa ya. Kalau tadi kan error. Sekarang nah ini sudah masuk. Berarti sudah terinstall ya. Jadi kalau misalkan tadi error, itu berarti belum diinstal. Nah, kalau misalkan sudah diinstal, itu seperti ini. Kita clear aja lah. Nah, lalu selanjutnya ya, di dalam ini kita lihat dulu kembali ke modul ya. Nah, di dalam modul gitu ya, kita pilih tombol start ya. Nah, XAMPP, nah ini XAMPP kita pilih ke manage server. Nah, di sini yang MySQL database dia masih stop. Kita start dulu. Oke. Oke, dia sudah berhasil berjalan gitu ya. Dia sudah berjalan. Lalu selanjutnya kita tinggal buka phpMyAdmin. Kita buka ini browser, kita coba localhost /phpMyAdmin. Harusnya dia sudah terbuka. Nah, dia sudah terbuka ya. Oke, sebentar ya. Sudah terbuka. Nah, karena dia tampilannya kecil, ntar ya saya akan coba perbesar tampilannya. Ntar ya, saya coba perbesar. Kita display settingnya kita perbesar dulu. Ke ini aja deh, apply, biar besar ya, kita perbesar. Kalau tadi biar agak supaya tidak nge-lag ya. Nah, selanjutnya ini mana phpMyAdmin. Nah, ini ya. Nah, dia sudah terlihat ya, kegedean. Nah, ini sudah terbuka gitu ya. Ini sudah berjalan. Nah, langkah yang pertama harus dilakukan yaitu adalah kita harus membuat database rumah sakit dulu di sini sebelum kita import database yang sudah kita download dan sudah kita pindahkan tadi. Pertama, kita klik new database ya, kita buat gitunya rumah sakit. Ini di virtual machine ya, bukan di hostnya, bukan di komputer, atau di komputer kedua lah kita bilangnya. Kalau misalkan ada mahasiswa yang menggunakan dua komputer, kita create database mahasiswa, database rumah sakit sudah terbentuk, maka kita tinggal import. Nah, saya akan jelaskan dulu di sini, ketika nanti kalian import database-nya berdasarkan hasil ekspor database dari komputer yang sebelumnya dan ada error, kita coba yang ini ya. Nah, ada error seperti ini, misalkan tadi kita simpan di download ya, di rumah sakit yang ini, kita coba select. Nah, misalkan kita udah SQL-nya, kita select, lalu kita import saja. Kalau misalkan ada error atau enggak. Nah, kalau ada error produce seperti ini, kita harus edit dulu database-nya. Kita harus edit dulu database yang prosedurnya ini harus kita hilangkan. Ya. Delimiternya kita harus hilangkan supaya dia bisa diimport gitu ya di database yang lokal, yang yang komputer kedua. Kita klik sini, kita edit dulu database-nya, kita edit dengan editor. Nah, yang harus kita hilangkan ya, yang harus kita hilangkan adalah ini. Nah, delimiter ini kita harus hilangkan semuanya. Delimiter ini kita harus hilangkan, create pasien. Nah, ini sampai n ini ya. Sorry, masih. Bentar. Dari dev ini masih, isi dev ini masih. Nah, sampai sini. Yang delimiter ini harus kita hilangkan semuanya. Karena ada sebagian yang berhasil, ada juga sebagian yang error. Kalau misalkan error seperti saya, ya, itu ini tinggal dihilangkan saja, dihapus. Nah, setelah itu
baru kita tinggal di save saja. Misalkan kita save as, anggaplah misalkan ini jadi 2 lah ya. Save as, sudah close. Kita masuk lagi ke Mozilla-nya. Nah, kalau misalkan terjadi seperti ini ya, ini errornya ini, itu tinggal dihilangkan saja kalau misalkan error seperti ini. Kita coba import lagi. Harusnya dia sudah berhasil. Gitu. Nah, ini yang 2 yang sudah kita edit. Kita pilih, lalu kita import. Harusnya dia berhasil. Nah, ini berhasil ya, hijau semua. Nah, semua hijau semua. Artinya database kita berhasil diimport. Gitu ya. Kita lihat di structure-nya sudah ada yang sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya apa? Ketika sudah kita import, kita lihat lagi kembali modul. Nah, kita lihat kembali modul. Ke sini. Kita lihat kembali modulnya. Ini sudah proses import selesai ya. Nah, kita buat replication yang configure yang ini. Nah, kita buat di sini. Nah, ini nih. Nah, ini kita harus masukkan yang tadi. Masukkan yang tadi. Oke. Simpan. Mana yang tadi? Nah, berarti kita harus ke replication. Ya. Klik yang gambar rumah. Nah, kita replication. Nah, ini kalau misalkan belum dikonfigurasi. Nah, tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ketika membuat replikasi yang primary, ya, yang pada komputer yang pertama, kalau misalkan sudah di copy paste, tapi kembali lagi seperti ini, gitu ya, kembali lagi kayak gini, maka kita harus samakan portnya. Tadi sudah saya sampaikan ya, yang ini samakan port yang ini untuk di komputer pertama. Biasanya kalau misalkan sudah disamakan semua port yang ada di config ini, gitu ya, jangan lupa tadi juga settingannya sudah saya sampaikan. Biasanya berhasil. Nah, sekarang kita buat yang syslab-nya atau replikanya. Ya, kita klik yang configure ini. Klik. Nah, username-nya kita lihat ya, username yang saya miliki tadi itu adalah yang ini. Saya sudah buat ya. Jadi sudah buat namanya tuh sebentar. Salah. Nah, kita lihat ke user ya. Nah, ini user account. Nah, ini saya buat namanya ini ya. Namanya ini. Kalau yang saya nanti teman-teman silahkan disesuaikan aja namanya, apakah mau sesuai panduan prodi SI gitu kan, atau teman-teman modifikasi namanya. Nah, kalau saya yang ini Asep Hilmi ya. Kita coba kembali ke sini, namanya adalah Asep Hilmi. Passwordnya apa? Nah, teman-teman makanya jangan sampai lupa gitu ya, passwordnya apa. Nah, saya akan tuliskan passwordnya. Hostnya, nah ini komputer host itu adalah komputer yang pertama gitu ya. Itu IP tadi saya itu adalah 10.10.10.10.25. Kalau komputer VMware yang saya yang ini yang virtual itu 10.10.10.30. Kalau komputer saya yang pertama itu adalah 10.10.25. Nah, untuk portnya ini harus disamakan ya. Harus disamakan dengan port exam yang ada di mana? Yang ada di komputer pertama. Kita lihat port yang tadi yang saya itu adalah 3308. Ya, maka di sini harus dirubah. Kalau port teman-teman di sini default 3306, maka di sini tidak perlu dirubah. Kalau yang saya sudah dimodifikasi gitu ya. Kalau misalkan port ini dia berbeda, dia tidak akan terhubung nantinya, bukan tidak connected, yes, nanti dia tetap connecting terus, tidak bisa terhubung. Nah, makanya ini harus disamakan dulu. Kita samakan 3308 kalau yang saya. Kita coba go. Kita coba go, apakah dia berhasil? Nah, di sini connecting to server disable, please enable. Nah, ini memang error seperti ini, berarti slab-nya belum belum dijalankan. Nah, kita lanjut ke sini aja.
Lanjut ya. Nah, berarti kita harus ke libraries gitu ya, memanage hard access-nya. Nah, pertama kita akan ke config ya, di sini nih. Nah, kita ke sini nih. Kita langsung ke sini. Config default, lakukan modifikasi jadi true di sini. Ya, lakukan modifikasi jadi true di sini. Nah, berarti kita ke sini nih. Buka folder, kita lihat ya. Kita buka folder ini, kita ke other location, kita pilih yang Ubuntu, lalu kita pilih yang folder OPT ya. Yang ini ada LAM, lalu ada setelah LAM phpMyAdmin, lalu kita ke libraries, lalu kita config default PHP yang ini ya. Ada yang namanya config default PHP. Kita klik, kita open text editor. Sini kita scroll, kita cari yang namanya di sini. Kita cari biar nggak lama. Kita cari yang namanya allow arbit. Nah, allow arbit server. Yang ini kita jadi true. True. Nah, kalau sudah itu, kita lihat lagi modulnya. Nah, jika sudah sering melakukan modifikasi, silahkan restart. Kita simpan dulu ya. Kita simpan, kita save. Ini cancel saja. Ada error. Failure to save dokumen, oke. Kita save. Kita cek apakah sudah terubah atau belum. Ada sebentar. Server udah true ya, sudah true. Sudah berarti close. Sudah tersimpan. Nah, selanjutnya sudah true, kita restart si ini. Kita restart. Ini juga kita restart semuanya. Kita tunggu sampai ini dia berhasil. Nah, memang di sini untuk yang ini agak-agak tricky gitu ya. Jadi suka terjadi error gitu ya. Suka terjadi error. Nah, langkah selanjutnya kita harus ke komputer 1 dulu. Kita ke komputer 1. Komputer 1. Nah, di sini kita ke komputer 1 ini ya, kita lihat di yang reflection. Nah, di sini ada show primary status. Nah, ini kita lihat file MySQL bin gitu ya, bla 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 dan lain-lain. Nah, ini perlu dicatat atau perlu diingat, boleh ya, saya pindahkan dulu ke sini. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini, kita minimize dulu. Nah, di sini kan
please enable kan ya. Lalu selanjutnya yaitu adalah kita masuk ke folder opt lambin. Kita mulai menggunakan query. Di sini kita buka terminal. Kita tambah dulu yang di sini ya. Nah, di sini kita sudah masuk lam, di mana kita coba ls ya. Ls itu ada yang namanya folder bin. Kita cd bin. Nah, ini sudah masuk di bin. Lalu setelah kita masuk di bin, selanjutnya kita tinggal sudo, kita perintahkan sudo mysql gitu ya. mysql username root. Harusnya dia berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah terkoneksi dengan database gitu ya, sudah berhasil. Lalu selanjutnya ini di gambar 75 ya. Lalu selanjutnya kita coba ketikkan show status slab. Show status slab. Kita coba. Nah, dia error. Ya, dia error. Berarti, nah kalau misalkan dilihat di modul, slab dalam keadaan tidak aktif. Nah, jadi bisa dilanjutkan dengan konfigurasi. Gitu kan. Kita coba lakukan konfigurasi seperti ini. Change ya. Master to change master to misalkan master host ya. Master host itu adalah sama dengan master host itu adalah IP komputer 1 10.10.10.25 ya. Titik 25, lalu selanjutnya kutip, jangan lupa kutip koma ya, kutip koma master user ya. Master user tadi usernya tadi saya adalah Asep Hilmi. Tadi kan di komputer pertama sudah bikin ya user ya. Asep Hilmi disesuaikan besar kecil huruf karena dia dimungkinkan sensitive case, koma, lalu apa lagi, lalu master user sudah, master host sudah, lalu master password ya, sama dengan saya ya passwordnya. Kalau nggak salah passwordnya itu ini, kalau nggak salah bentar ya. Saya juga lupa nih passwordnya, mudah-mudahan ini benar nih ya. Lalu selanjutnya nah di sini ada master log file. Master log file. Nah, ini diambil dari mana? Nah, ini diambil dari sini. Master log file itu diambil dari sini. Diambil dari yang ini nih, teman-teman ya. Nah, ini nih, master log file itu ambil ini. Ya. Master log file ambil yang ini gitu ya. Dan nanti ada position ambil yang ini. Ya. Master log file yang ini, positionnya yang terakhir adalah yang ini ya. Di replication yang sudah kita buat. Kita geserkan dulu ke sini. Geserkan dulu. Oke. Kita master log file, kita baca dulu. Apa ya master log filenya? MySQL sini. MySQL strip bin titik 1 2 3 4 5 4. Nah, ini ininya ya. Lalu koma, jangan lupa, lalu ada master log post gitu. Master log post ya. Nah, ini master log post diisi dengan tadi ya, yang bawahnya, yang position yang di bawah ini ya. Di bawah ini diisi dengan itu. Saya master log postnya berapa? Nah, yang ini ya. Nah, ini yang master log file itu isi ini. Master log post isi dengan yang ini. Yang itu master log post itu adalah 7354. 7354. Nah, kalau sudah kita tinggal tutup, kurung tutup. Koma, titik koma, lalu kita enter. Nah, query oke. Kalau oke, kita tinggal start saja.
ya. Kalau oke, kita start. Misalkan start slide. Start, start slide. Nah, query oke, start slide. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita lihat ke reflection. Ya. Ini nih yang ada di ini. Kalau sudah, kita coba lihat ke sini. Nah, di sini harusnya kalau berhasil tidak seperti ini nanti tabelnya. Kita refresh. Nah, ini sudah ada replication. Kita lihat si replika status table. Nah, connecting. Nah, ini ada connecting terus nih. Berarti ada yang salah. Entah itu di password. Portnya masih 336 nih, master portnya. Walaupun tadi kita sudah rubah 3308 gitu ya. Tapi dia tetap ke 3306. Berarti kita akan rubah. Ini kalau gini dia belum nyambung nih. Ini error. Kalau seperti ini dia error, belum nyambung. Kita akan rubah yang master port ke 3308. Cara rubahnya bagaimana? Karena tadi kan yang punya saya di komputer pertama 3308. Kita rubah, kita kembali lagi ke ini. Sini. Kita stop dulu ya. Stop dulu. Nah, lalu sekarang tuliskan change master to apa yang itu master yang akan kita rubah adalah master port ya. Master port sama dengan menjadi 3308. Udah cukup ini aja. Ntar sudah oke, kita coba start slide. Berhasil, kita coba kembali lagi. Kembali lagi ke sini, kita refresh, mudah-mudahan berhasil. Replika is not running. SQL sebentar, waiting for master. Nah, sekarang IO-nya berhasil, tapi ini dia no gitu ya. Nah, apa yang salah? Nah, memang error ya. Error kolom get MariaDB place area DPS Rockarbet produce select. Ini ada error lagi nih. Sebentar, kita coba lagi. Nah, memang agak tricky ya di sini. Kita coba gini. Kita stop dulu slide-nya. Slide. Kita coba change master. Saya masukkan lagi, kembali lagi ya. Master. Nah, kita sambil cek juga yang di sini ya. Oke, kita refresh. Kita coba. Kita paste dengan ini ya. Kita kopikan saja biar cepat. Paste. Lalu kita coba tambahkan yang master ini. Master port ya, kita tambahkan ini. Aduh, sini salah bentar. Salah error. Change master to dalam satu master host sudah. Lalu kita paste yang ini portnya, master port 08. Lalu kita masukkan lagi yang master user. Master user ini sudah. Lalu kita masukkan juga yang master password satu-satu. Lalu kita coba masukkan lagi yang master log filenya. Kita ulangi ya.
2. Lalu kita masukkan juga yang terakhir master glucose 37354 kalau benar. Oke, mudah-mudahan ini berhasil ya. Paste, master host, master port, master password. Nah, kalau misalkan saya tuh lupa pakai tanda seru atau tidak gitu ya passwordnya. Sebentar, oke, kita coba start. Select. Ya, berhasil. Press. Berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini sudah yes. Ini sudah yes. Tinggal menunggu master send event. Nah, sekarang maksudnya apa send event ini? Misalkan kita ada obat nih. Ini kita di ini ya. Ini di VMware, di virtual. Ini. Nah, di sini kita hanya memiliki 3. Yang sudah terkoneksi, misalkan kita akan menambahkan file obat di sini. Ini adalah yang saya. Ini adalah yang komputer, ya, yang komputer yang host. Kita kembali ke obat. Saya akan kecilkan. Ini yang obat. Ini yang belakang ini adalah yang di virtual. Nah, kita coba insert satu. Misalkan ininya kosong, kode obatnya A006. Nama obatnya misalkan apa ya? Betadine gitu ya. Sorry ya, betadine. Lalu harganya misalkan 20.000, stoknya di 50. Kita tambah 1. Oke, kita lihat ke browser. Di sini sudah 4 ya, sudah 4. Kita coba di sini. Di sini kan 3 nih, yang di virtual machine, di komputer satunya lah ya. Kita lihat di sini, dia sudah 4 juga. Nah, di sini dia sudah 4. Nah, kalau misalkan di sini kita juga hapus, di komputer ini kita hapus nih, kita delete yang mana ya? Ini aja deh, Amikacin kita delete. Maka harusnya yang Amikacin ini ketika kita refresh dia harus hilang. Harusnya dia hilang. Nah, sampai sini itu adalah pengujian. Nah, ini ya. Nah, ini kan sudah kita lalui gitu ya. Nah, pengujian replikasi. Pengujian replikasi dan sudah bisa kita laksanakan. Nah, mungkin itu teman-teman ya hasil pengujian dari awal praktikum ini hampir 2 jam. Ya, memang ada beberapa error gitu ya. Dan error itu pasti gitu. Error itu pasti ada gitu. Error itu pasti ada gitu ya. Bagaimana caranya kita menangani error tersebut. Mudah-mudahan praktikum yang dilakukan teman-teman tidak ada error gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada error. Dan kalau yang saya tadi ada error, mudah-mudahan kalau ada error yang sama, mungkin cara yang saya lakukan itu bisa dipraktekkan oleh teman-teman semuanya, gitu ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin sampai sini saja. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait error yang memang tidak dijelaskan dalam video ini, silakan bisa ke kolom chat atau misalkan beremail kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording, stop.